Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengamuk. Kuciptakan lirik dan beat, secepat kilat tapi tak sempit. Berdiri tegar walaupun sulit, tak mampu bersaing silakan pamit. Halo semua, kembali lagi di podcast kami. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih, di podcast ini kita bakal bahas apa? Apa tuh kak? Kayaknya seru banget nih. Bentar, sebelum lanjut ke podcastnya, gimana kalau kita kenalan dulu? Benar tuh, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kenalin, di sini ada aku, Wawa, Jenny, Alia, Trisna, Anyelir, dan Teddy. Oke, jadi topik yang bakal kita bahas kali ini yaitu tentang perlawanan Kesultanan melawan Portugis. Di sini ada 3 kesultanan yang akan kita bahas. Ada Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Ternate. Yuk langsung aja, kita ke pembahasannya. Ternate, Kepulauan Maluku menjadi incaran bangsa Portugis setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 Masehi. Pada tahun 1512 Masehi, armada Portugis tiba di Kepulauan Maluku dan disambut baik oleh Sultan Abu Lais dari Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate hubungan dagang yang menguntungkan, sebelum akhirnya aliansi mereka pecah dan menjadi pertempuran. Koalisi Kerajaan Ternate dan Portugis mengalami perpecahan dan peperangan mulai dilancarkan pada tahun 1530 Masehi. Terdapat beberapa faktor perlawanan Ternate terhadap Portugis, diantaranya ialah Portugis ingin memonopoli perdagangan. Terjadinya konflik agama, Portugis mencampuri urusan internal kerajaan Ternate dan pembunuhan Sultan Hairun. Karena ulah orang-orang Portugis yang serakah, maka hubungannya dengan Ternate yang semula baik menjadi retak. Portugis ingin memaksakan monopoli perdagangan kepada rakyat Ternate. Tentu saja hal itu ditentang oleh rakyat Ternate. Perlawanan terhadap kekuasaan Portugis di Ternate berkobar pada tahun 1533 Masehi. Menghadapi Portugis, Sultan Ternate menirukan agar rakyat dari Irian sampai Kepulauan Jawa bersatu untuk melawan Portugis, maka berkorbanlah perlawanan umum di Maluku terhadap Portugis. Ya, rakyat Maluku bangkit melawan Portugis. Kerajaan Ternate tidore pun bersatu. Akibatnya Portugis menjadi berdesak karena merasa terdesak. Portugis lalu mendatangkan pasukan dari Malaka di bawah pimpinan Antonio Galvão. Pasukan bantuan tersebut menyerbu beberapa wilayah di Kerajaan Ternate. Rakyat Maluku di bawah pimpinan Kerajaan Ternate berjuang penuh semangat mempertahankan kemerdekaannya. Akan tetapi, kali ini Ternate yang belum berhasil mengusir bangsa Portugis. Untuk sementara, bangsa Portugis dapat menguasai Maluku. Pada tahun 1565, Masehi rakyat Ternate bangkit kembali untuk melawan bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Hairun. Portugis hampir terdesak, akan tetapi kemudian melakukan tindakan yang licik. Sultan Hairun diajak untuk berunding. Untuk itu, Sultan Hairun diundang agar datang ke benteng Portugis dengan jiwa yang penuh kesatria dan tanpa adanya perasaan curiga. Sultan Hairun pun memenuhi undangan Portugis. Akan tetapi, apa yang terjadi setiba di benteng Portugis? Sultan Hairun dibunuh. Peristiwa itu membangkitkan kemarahan rakyat Maluku. Perlawanan umum pun berkorban lagi. Di bawah pimpinan Sultan Abdullah mengganti Sultan Hairun pada tahun 1574 Masehi. Benteng Portugis dapat direbut oleh Ternate. Dengan demikian, rakyat Ternate berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa Portugis. Lalu, apa saja dampak dari perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis? 1. Hasil perlawanan dari rakyat Ternate membuat bangsa Portugis tersingkir ke Pulau Timur. 2. Perginya bangsa Portugis membuka jalan bagi bangsa Belanda untuk menanamkan kekuasaannya. Yang ketiga, serta umat Islam dan Kristen hidup berdampingan. Jadi, itulah pembahasan singkat mengenai perlawanan rakyat Ternate terhadap bangsa Portugis. Kita lanjut ke Kesultanan Demak. Kerajaan Demak adalah salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 oleh Raden Patah yang memutuskan untuk memisahkan Demak dari Kerajaan Majapahit dan menjadi salah satu pemimpin penting dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sultan Alam Akbar Al-Fatah merupakan gelar yang diperoleh oleh Raden Patah selaku raja pertama Kerajaan Demak. Berkat dukungan dan kerja keras para wali, Kerajaan Demak menjadi pusat penyiaran agama Islam.
Kemudian, dibangun Masjid Agung Demak untuk mewujudkan kebesaran kerajaan Demak. Demak memiliki peran penting dalam memperkenalkan dan menyebarkan Islam di Indonesia. Tak hanya itu, kerajaan Demak juga dikenal sebagai kerajaan maritim karena memiliki kekuatan laut yang besar. Kerajaan ini memiliki armada perang yang kuat dan berhasil memperluas wilayahnya hingga Filipina, Malaka, dan pulau-pulau di Nusantara. Kerajaan Demak juga memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan kerajaan lain di Nusantara dan Tiongkok. Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah mengutus Pati Unus dan pasukan untuk melawan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Penyerangan Demak terhadap bangsa Portugis di Malaka dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun 1513 dan 1521. Sejak tahun 1509, Pati Yunus Raja Demak sudah merancang rencana untuk menguasai Malaka. Saat itu, mereka berada di bawah kekuasaan Kesultanan Malaka. Perlu dicatat bahwa serangan Demak ke Malaka jelas bukanlah sebuah serangan anti kekuasaan asing, tapi sebagai sebuah invasi realis. Namun pada tahun 1511, Laksamana Portugis menaklukkan Malaka. Peristiwa ini terjadi disebabkan pada akhir abad ke-15. Portugis dengan negara kepulauan rempah-rempah karena merupakan komoditas dengan nilai termahal. Portugis memulai pelayarannya pada 1487 yang dipimpin oleh Bartolomé Dias. Dia mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan masuk ke Samudra Hindia. Setelah itu, pada 1497, pelayaran pasukan agama sampai di Hindia. Tetapi, barang dagangan Portugis mengalami kalah saing dengan barang dagangan dari Asia. Portugis mengetahui bahwa kepulauan rempah-rempah terletak di Malaka, sehingga mereka mulai berlayar ke sana pada April 1511. Di bawah pimpinan dengan membawa 1.200 prajurit, sesampainya di Malaka, pertempuran pun berlangsung sepanjang Juli hingga awal Agustus. Sampai saat itu Malaka tengah menghadapi kritis kepemimpinan di mana Sultan Mahmud sedang berkonflik dengan putranya yakni Sultan Ahmad. Portugis kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut kekuasaan Malaka dan berhasil. Sultan Malaka manusia pun melarikan diri ke Binta. Selama berada di Malaka, Portugis tidak hanya menjadi penghalang Kesultanan Demak, tetapi mereka juga membuat kerajaan Demak mengalami kerugian berat karena aktivitas perdagangan mereka dengan para saudagar muslim terganggu. Di samping itu, Portugis juga menyebarkan agama Katolik yang kemudian dianggap sebagai penghalang berkembangnya Islam di Indonesia. Berbekal kondisi itu, Kesultanan Demak memutuskan untuk menyerang Portugis dengan mengirim armadanya ke Malaka. Tak hanya di Malaka, Kesultanan Demak juga melakukan perlawanan terhadap Portugis yang akan mendirikan loji di Sendok Kelapa sebagai pemimpin perlawanan Kesultanan Demak pada bangsa Portugis. Serangan pun dilakukan pada 1513 dengan menggunakan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa. Sayangnya, Pati Unus Fatahillah gugur dalam medan pertempuran dan kepemimpinannya digantikan oleh Fatahillah. Pada akhirnya, tanggal 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa yang kemudian mengganti namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa ini kemudian menjadi akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Kita lanjut ke kerajaan Aceh. Pada tahun 1511, Portugis telah menaklukkan Malaka. Setelah peristiwa itu, beberapa pemimpin di Nusantara melakukan perlawanan terhadap Portugis. Salah satunya adalah Kesultanan Aceh. Malaka adalah pintu gerbang lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 membawa dampak sangat besar bagi dunia. Pada awalnya, kerajaan Aceh cukup diuntungkan dengan keberadaan Portugis. Monopoli perdagangan Portugis di Malaka memberikan keuntungan bagi kemajuan kerajaan Aceh karena pelabuhannya semakin ramai di Nusantara. Para pedagang Islam yang tidak lagi berdagang di Malaka dan berkembanglah Aceh dan Portugis menjadi saingan satu sama lain. Selain itu juga penyebab perlawanan disebabkan oleh satu, keinginan Aceh menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka. Kedua, ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan Aceh. Yang ketiga, Portugis melakukan penangkapan kapal Aceh. Yang keempat, Portugis memblokade perdagangan Aceh. Setiap armada Portugis dan Aceh bertemu pasti melakukan pertempuran. Perlawanan Aceh terhadap Portugis.
Tahun 1516, Portugis menyerang Passau meski gagal. Namun, pengaruh Portugis di Daya Pidi dan Passau yang sangat besar, pada tahun 1519, Kesultanan Aceh menyerang konvoi kapal Portugis di perairan Aceh, yang saat itu pemimpinnya adalah Sultan Ali Mugyat Shah. Tahun 1510, Kesultanan Aceh berhasil menaklukkan Dayak dan berhasil mengusir Portugis dari negeri itu. Tahun 1521, Sultan Ali Mugyat Shah mengarahkan pasukannya untuk menghajar Portugis di Tanah Pidi dan menang. Di tahun yang sama, Portugis menyerang Pasai dan berhasil Portugis pun mendirikan benteng pertahanan di sana. Tahun 1524, Aceh berhasil mengusir Portugis dari Tanah Pasal. Wilayah kekuasaan Aceh juga bertambah luas. Saat itu, kemiliteran Aceh yang awalnya cendol landing melakukan persenjataan tradisional berhasil merampak persenjataan Portugis seperti artileri, persertifan Aceh, dan Portugis pun terus berlanjut. Tahun 1537, untuk pertama kalinya Kesultanan Aceh mengirim ekspedisi ke Malaka untuk melakukan serangan militer terhadap Portugis. Ekspedisi ini dipimpin oleh Sultan Alauddin dengan membawa 3.000 tentara, tetapi sayangnya serangan ini gagal mengusir Portugis dari Malaka. Tahun 1547 dan 1568, beliau melancarkan serangan lanjutan tetapi masih gagal. Tahun 1573, Sultan Hussein melakukan ekspedisi ke Malaka. Beliau juga menjalin hubungan dengan Turki, Gujarat, India, dan mendapatkan bantuan kapal, prajurit, makanan dari komunitas Islam di Jawa. Beliau juga bekerja sama dengan Kesultanan Demak dan Kesultanan Goa. Tetapi ekspedisi ini gagal. Walau begitu, ini menyebabkan posisi Portugis terjepit. Tahun 1574 dan 1577, Sultan Hussein melancarkan serangan lanjutan tetapi masih gagal. Tahun 1606, Portugis menyerang Aceh. Kesultanan Aceh pun mengangkat Johan Perkasa Alam menjadi Panglima Tentara Laut Aceh dan berhasil mengusir Portugis dari Aceh pada tahun 1607. Sultan muda wafat di tahun yang sama. Johan Perkasa Alam pun diangkat menjadi raja dan dikenal sebagai Sultan Iskandar Muda. Akhir penyerangan, tahun 1629, Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis dengan armada yang berkapasitas 800 prajurit terbaik dan persenjataan modern, dan kurang lebih 400 kapal perang, 1 kapal cakra yang didatangi dari Turki, dan kuda dari Persis, membentuk pasukan gajah dan misi infanteri, menempatkan pasukan pengawas di jalur perdagangan, tetapi semua itu sayangnya gagal. Pada tahun 1641, kekuasaan Portugis pun melemah akibat datangnya Belanda dan kekuasaan VOC. Adapun dampak dari perlawanan Aceh terhadap Portugis, yaitu Aceh kehilangan posisinya di dunia perdagangan, kerugian yang besar, dan Portugis tidak dapat menguasai Aceh. Sekian podcast sejarah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.